Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya dan selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita akan pelajari adalah tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Kenampakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang pertama akan kita bahas adalah kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami di atas permukaan bumi. Berdasarkan wilayahnya, kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Berikut ini adalah gambar contoh kenampakan alam daratan berupa gunung dan contoh kenampakan alam perairan berupa sungai. Kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan merupakan kenampakan atau bentang alam yang berada di wilayah daratan. Contohnya, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, bukit, lembah, dan tanjung. Gambar berikut ini adalah contoh gambar tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan merupakan kenampakan alam yang berada di wilayah perairan. Contohnya, sungai, laut, danau, teluk, rawa, samudra, dan selat. Ini adalah gambar teluk. Teluk merupakan tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Sungai. Sungai merupakan salah satu contoh kenampakan alam perairan. Di Indonesia banyak terdapat sungai, mulai dari yang panjang hingga yang pendek. Di Pulau Sumatera terdapat Sungai Musi, yaitu sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa terdapat Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Di Kalimantan terdapat Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan dan di Indonesia. Sementara di Pulau Papua terdapat Sungai Memberano yang merupakan sungai terpanjang di Papua. Di samping ini adalah gambar Sungai Kapuas yang panjangnya adalah 1143 km. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Manfaat kenampakan alam. Yang pertama, gunung dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, pegunungan dimanfaatkan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman. Yang ketiga, dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Yang keempat, dataran tinggi dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan atau tempat wisata. Yang kelima, pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata serta untuk perikanan dan tambak. Yang keenam, laut. Manusia memanfaatkan hasil laut untuk dijual, misalnya ikan, kerang, rumput laut. Laut juga dijadikan sebagai jalur transportasi. Yang ketujuh ada danau. Manfaatnya adalah untuk menampung air hujan serta untuk olahraga dan rekreasi. Selanjutnya, kenampakan buatan.
Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, waduk atau bendungan, kebun binatang, permukiman, pelabuhan, bandar udara atau bandara, persawahan, dan kawasan industri. Di bawah ini adalah gambar persawahan Subak yang ada di Bali dan gambar waduk atau bendungan. Kenampakan buatan dan manfaatnya. Yang pertama, waduk atau bendungan dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Yang kedua, kebun binatang dimanfaatkan sebagai tempat konservasi hewan. Yang ketiga, permukiman dimanfaatkan sebagai tempat tinggal manusia. Yang keempat, ada pelabuhan yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Yang kelima, ada bandar udara atau bandara yang bermanfaat sebagai tempat lepas landas pesawat. Yang ketujuh, persawahan yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi. Dan yang terakhir, ada kawasan industri yang dimanfaatkan untuk lokasi usaha dalam lingkup besar seperti pabrik. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contohnya, pabrik teh yang letaknya berdekatan dengan kebun teh. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemenuhan bahan baku dan agar biaya produksi lebih murah. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Proses jual beli tersebut menggunakan perahu kelotok dan masih berlaku sistem barter. Barter adalah tukar-menukar barang tanpa menggunakan uang. Berikut ini adalah gambar pasar terapung yang ada di Banjarmasin, Pulau Kalimantan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.